DKM memberikan tema Muraqabatullah, membangun jiwa Muraqabatullah. Muraqabah dengan Allah tidak boleh diidofahkan, dan tidak harus ditambahi kata sambung muraqabah kepada Allah. Muraqabah ilallah, nggak bisa muraqabatullah. Muraqabah dan juga muhasabah, lebih tepatnya lagi muhasabah dan muraqabah. Karena muraqabah itu muncul ketika seseorang sudah lebih dulu melakukan muhasabah. Kedua hal itu, muhasabah dan muraqabah, merupakan dua jenis kesadaran jiwa. Meskipun seseorang sudah beriman Islam, ketika kesadaran jiwanya tidak ada, tidak akan dia melakukan baik muhasabah apalagi muraqabah. Ketika dalam diri seseorang dua hal ini sudah selalu dia lakukan, selalu dia lakukan, pasti dia akan menjadi seseorang yang lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, apalagi sebagai seorang yang sudah dianugerahi Allah nikmat terbesar iman Islam. Dan selanjutnya, siapapun yang sudah selalu melakukan muhasabah dan muraqabah, dia akan menjadi seorang hamba Allah terbaik. Setidaknya akan masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah terbaik. Muraqabah, kesadaran jiwa bahwa dia selalu dipantau oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, kapan dan dimanapun. Apapun yang dia perbuat, bahkan walaupun yang dia perbuat itu cuma amalan hati, dia sadar seutuhnya Allah selalu mengawasi dia. Muraqabah. Muhasabah, kesadaran bahwa apapun yang diperbuat oleh Allah akan dihitung, akan selalu dicatat. Perbuatan baik ataupun buruk, perbuatan tubuh atau bahkan perbuatan hati. Walaupun kita tahu jika baru sebatas perbuatan hati, seburuk apapun secara fikih belum ada konsekuensi. Jika baru sebatas hati, secara fikih belum ada konsekuensinya. Walaupun di kalangan kelompok ihsan, tasawuf, sufi, hati itu bisa menjadikan seseorang jatuh terjerembab. Walaupun secara fikih perbuatan hati nggak ada konsekuensinya, Rasulullah, Allah perintahkan kita untuk selalu membersihkan hati kita. Ketika ada keburukan dalam hati dan kita biarkan itu dengan alasan nggak ada konsekuensi fikihnya, kita sugudon dalam hati nggak ada dosanya, kita katakanlah naudzubillah berzina dalam hati nggak ada dosanya, ketika itu tidak kita bersihkan, kita biarkan, kita harus ingat dalam hadis Bukhari Muslim bahwa diawali dari hati, jika dibiarkan tetap ada, nanti anggota tubuh akan mengaplikasikan apa yang ada di hati dalam perbuatan sehari-hari. Ada inna fil jasadi mudghah
idza sholaha atau sholahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika bersih, jika baik segumpal daging itu, seluruh anggota tubuh pun akan melakukan hal yang baik-baik. Jika sebaliknya segumpal daging itu buruk, maka tubuh pun akan melakukan hal yang buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi meskipun secara fikih perbuatan hati, amalia hati nggak ada dosanya, tapi kalau kita biarkan itu bisa menjerumuskan kita. Muhasabah kesadaran jiwa bahwa semua amaliyah kita akan selalu dicatat oleh Allah, selalu dicatat. Tidak ada satupun yang luput dari catatan malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatatnya. Ketika seseorang menyadari ini, dia pun akan tergerak untuk menghisab, mengevaluasi, menghitung dirinya sendiri sebelum dia dihitung oleh Allah. Disitulah nasihat Umar Ibn Khattab disampaikan kepada beberapa sahabat dan juga kepada tabi'in. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbati. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan dalam salah satu khutbah beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinu anfusakum wa zunu anfusakum qabla an tuzanu wa tuzayyinu lil aradil akbar yauma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyatun. Hasibu anfusakum, hisablah diri kalian masing-masing. Hitung-hitunglah amaliyah kalian, baik buruk, berapa persen yang baik, berapa persen yang buruk. Hari ini bagaimana, besok bagaimana, sebelumnya gimana. Hitunglah. Qabla an tuhasabu, sebelum tiba waktunya kalian akan dihisab, dihitung oleh Allah. Wazunu anfusakum, dan timbanglah diri kalian qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang oleh Allah. Wa tuzayyinu lil aradil akbar, dan berhiaslah kalian, indahkanlah diri kalian untuk menghadapi aradul akbar. Saat kita dihadapkan oleh Allah, seluruh manusia dihadapkan di hadapan Allah, dan tidak ada satupun yang dapat menyembunyikan keburukan-keburukannya. Pada saat itu, la yakhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun dari perbuatan kalian yang tersembunyi dari Allah, bahkan dari seluruh makhluk Allah di padang mahsyar. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Syekh Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Rifai dalam kitab Al-Burhanul Mu'abbad, beliau menyimpulkan jiwa muraqabah akan muncul jika seseorang sudah selalu melakukan muhasabah. Dan seseorang akan tergerak untuk bermuhasabah apabila dalam dirinya ada perasaan takut kepada Allah. Diawali takut, akan tergerak untuk melakukan muhasabah. Ketika selalu muhasabah, selanjutnya akan muncul, akan lahir sikap jiwa muraqabah. Manakala seseorang sudah muraqabah, maka dia akan selalu sibuk dengan Allah.
Ketika kita sudah selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, kita akan sibuk dengan Allah. Cuma sibuk dengan Allah. Katakanlah kita di aktivitas dagang kita, secara fisik kita mungkin nggak beda dengan yang lain, melayani pembeli, kita ngomong, tapi jiwa kita selalu tersambung kepada Allah. Ketika kita mau curang dikit, ingat Allah, nggak jadi. Ketika kita mau kasar pada konsumen yang mungkin nggak beradab terhadap kita pedagang, kita ingat Allah, ingat Rasulullah, kita akan tetap membeli. Ketika seseorang sudah selalu bertobat, dia akan sibuk dengan Allah. Apapun aktivitas duniawi yang dia perbuat, arahnya ke sana, arahnya cuma Allah. Dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak dia perturutkan. Jemaah dan Allah ajma'in. Dan ketika ini sudah terjadi, maka insya Allah kita akan jauh dari cinta kepada dunia dan segala hal yang bersifat duniawi. Bahkan kita akan jauh dari lebih mencintai istri, lebih mencintai suami, lebih mencintai anak-anak, lebih mencintai jabatan kekuasaan dibanding kecintaan kita kepada Allah. Semuanya kita punya istri, beristri karena Allah. Dianugerahi anak, kita atur anak kita bina karena Allah. Kita kebetulan dikasih beban berat amanah jadi presiden kita karena Allah. Ketika kita sudah selalu bertobat, dan pada akhirnya siapapun yang cintanya hanya kepada Allah dan Rasulullah, siapapun yang lebih cinta kepada ukhrawi dibanding duniawi, siapapun yang sudah lebih cinta kepada akhirat dibanding dunia, dia akan selamat dari kemurkaan Allah, dari adab yang besar. Sebaliknya, kita punya cinta pada Allah, cinta pada akhirat, tapi kecintaan kita pada dunia masih lebih besar. Kecintaan kita pada selain Allah dan Rasulullah masih lebih hebat. Boleh jadi mayoritas manusia seperti itu. Allah ancam dengan kemurkaan dan siksaannya yang besar. Cinta kepada dunia boleh, tapi jangan pernah menyamai, apalagi melebihi cinta kita kepada akhirat. Cinta kepada istri, suami, anak, apapun boleh, tapi jangan pernah menyamai, lebih-lebih melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Salah satu penyebab utama kita akan dimurkai dan akan disiksa dengan siksaan yang berat ketika kita masih lebih cinta kepada dunia dibanding akhirat. Ketika kita masih lebih cinta kepada selain Allah dan Rasulullah dibanding kepada Allah dan Rasulullah. An-Nahl ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dzalik, ini kembali ke ayat sebelumnya, kemurkaan Allah dan siksaan Allah. Bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Disebabkan mereka lebih cinta kehidupan dunia dibanding akhirat. Disebabkan mereka lebih cinta dunia dibanding akhirat. Tadi di sholat kita dengar ayatnya. Fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Sejalan dengan ayat ini. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia dibanding akhirat. Dan di akhir ayat tadi, An-Nahl 107, wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin.
itu menyeratkan kita yang hingga saat ini masih lebih cinta dunia dibanding akhirat, masih lebih cinta selain Allah dan Rasulullah dibanding Allah dan Rasulullah, itu masih ada kemungkinan kita murtad. Wa anallaha la yahdil qaumal kafirin. Itu bagian dari penyakit hati yang harus segera kita bersihkan. Sejak awal Rasulullah sudah memerintahkan dan oleh sahabat dipraktekkan, namun kesini makna perintah Rasul ini banyak diselewengkan. Untuk mengatasi rasa cinta kok lebih dominan cinta dunia dibanding akhirat, lebih dominan cinta pada selain Allah dan Rasulullah dibanding pada Allah dan Rasulullah, Rasul memerintahkan kita untuk bersikap zuhud. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Cuma makna yang sampai kepada kita, zuhud itu meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan harta benda, meninggalkan kekuasaan, meninggalkan keluarga. Itu makna yang nggak benar. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kaya raya, tapi seluruh ulama sepakat beliau seorang yang zuhud. Kaya raya tapi zuhud. Keempat khalifah, penguasa tertinggi kekhalifahan, empat-empatnya semuanya zuhud. Penguasa tertinggi tapi zuhud. Kenapa makna zuhud yang sebenarnya? Imam Al-Ghazali dalam Ihya, beliau memberikan definisi ibaratun an insirafil rubbati anis syai'i ila ma huwa khairun minhu. Makna zuhud mengalihkan rasa cinta, dominasi cinta kita dari sesuatu yang enggak terlalu penting kepada sesuatu yang jauh lebih penting. Kepada sesuatu yang enggak terlalu baik, kita alihkan dominasi cinta kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Bukan meninggalkan secara fisik. Harta berlimpah, tapi kita tidak cintai harta itu, menyamai apalagi melebihi cinta kita pada akhirat. Jadi presiden, tapi kita tidak cintai jabatan itu, menyamai apalagi melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kita punya istri cantiknya, na'udzubillah, punya suami gantengnya, na'udzubillah, punya anak-anak cerdas, pintar-pintar. Kita cintai mereka, tapi tidak melebihi, bahkan sekedar menyamai cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Itu zuhud. Mengalihkan dominasi rasa cinta kita dari sesuatu yang biasa saja kepada sesuatu yang luar biasa. Dari sesuatu yang kurang baik kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Dan siapapun muslim mukmin wajib meyakini, wajib menyadari bahwa akhirat lebih baik, lebih penting dibanding dunia. Hal-hal yang bersifat ukhrawi jauh lebih berharga dibanding duniawi. Allah dan Rasulullah jauh lebih penting untuk diutamakan dibanding selain Allah dan Rasulullah. Setiap muslim harus meyakini ini. Jamaah dan Allah ya ajmain, saya harus membatasi intonasi suara saya, nggak boleh terlalu menggebu-gebu, resikonya mulut akan cepat kering. Padahal setelah dari sini masih ada majlis lain yang harus saya hadiri. Jadi kalau nggak terlalu menggebu-gebu memang saya batasi. Jemaah dan Allah ya bermaksud. Jadi siapapun muslim mukmin wajib menyadari, wajib meyakini akhirat jauh lebih bernilai, akhirat jauh lebih berharga dibanding dunia. Segala yang bersifat ukhrawi lebih tinggi nilainya dibanding duniawi. Allah dan Rasulullah jauh lebih harus diutamakan dibanding yang lainnya. Harus. Di surah Ad-Duha kita hafal itu. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu
lebih baik untukmu. Awalnya khitabnya Rasulullah, tapi selanjutnya berlaku untuk siapapun umat beliau. Akhirat itu lebih baik minal ula dibanding kehidupan saat ini. Lebih khusus lagi, ketika seseorang sudah masuk kategori mukmin, dia pasti dengan sendirinya akan punya pandangan akhirat lebih baik dibanding dunia. Allah dan Rasulullah lebih utama untuk didahulukan dibanding selain Allah dan Rasulullah. Di Asy-Syura ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fama utitum min syai'in. Apapun yang diberikan pada kalian, harta benda, keluarga, jabatan, apapun termasuk kesehatan, famata'ul hayatid dunya. Secara fisik itu hanya untuk kesenangan duniawi. Muslim kafir kalau menilai apa yang ada, harta benda, jabatan, kita nilai dari fisiknya saja, nggak beda Muslim dengan kafir. Tapi orang yang beriman tidak sekedar melihat itu secara fisik, dia akan gunakan semua yang Allah berikan di dunia ini untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan Allah dan Rasulullah. Wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa-apa yang ada di sisi Allah, surga dengan berbagai macam kenikmatannya, tertinggi keriduan Allah, itu jauh lebih baik, lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Jamaah dan Allah ya kemajmain. Jadi ketika seseorang sudah selalu melakukan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan sibuk dengan Allah. Jangankan ketika sedang sholat, sedang urusan duniawi pun tampaknya nggak beda dengan yang lain, tapi sebetulnya batinnya terikat dengan Allah. Apalagi ketika dia melakukan ibadah. Hal terjadi sebaliknya ketika orang tidak merasa diawasi oleh Allah. Boro-boro dagang, boleh jadi sholat aja yang dia ingat dunia, bukan Allah. Sholat yang diingat dunia, melaksanakan tugas kepresidenan, kementerian yang diingat dunia, bukan Allah. Ketika dia tidak merasa selalu diawasi oleh Allah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi Syekh Ahmad bin Ali bin Sabit Ar-Rifai, beliau menyimpulkan binal khasyati takunul muhasabah, wa minal muhasabati takunul muraqabah, wa minal muraqabati yakunu dawamus syukri billah. Dari adanya rasa takut kepada Allah, khasyah, akan terlahir jiwa muhasabah. Jiwa selalu menghitung dirinya. Hari ini kebaikannya berapa persen, keburukannya berapa persen, akan diingat-ingat betul. Dan ketika jiwa muhasabah sudah tumbuh dalam dirinya, akan muncul buahnya al-muraqabah, kesadaran jiwa, kesadaran rohani bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Dan dari kesadaran itulah yakunu dawamus syughli billah, dia akan selalu dan selalu sibuk kepada Allah. Jangan maknai sibuk dengan Allah berarti kita enggak interaksi dengan masyarakat, enggak. Sibuk dengan Allah walaupun fisik kita ada di tengah masyarakat, tapi jiwa kita tersambung pada Allah. Kita akan mengendalikan hawa nafsu kita dari melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah.
Jamaah dan Allah ayakum ajma'in, merasa diawasi oleh Allah, meyakini bahwa setiap apa yang kita perbuat akan selalu dihisab, dicatat oleh Allah. Itu kewajiban qalbi, kewajiban hati. Siapapun muslim mukmin wajib mengimani, wajib mempercayai bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mengawasi dia kapan dan dimanapun. Tidak ada satupun dari perbuatan kita, ucapan kita yang tidak diketahui oleh Allah, meskipun kita berbisik-bisik. Jangankan saat ini, sejak masa kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani, santri yang merasa diawasi oleh Allah itu pun jumlahnya sangat kecil. Ada kisah bagaimana beliau Sultanul Auliya, beliau seorang pakar fikih, mufti madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Siapapun bertasawuf kalau dia paham fikih, insya Allah tidak akan sesat. Yang ada resiko jatuh menjadi kafir zindik ketika bertasawuf, menjalani tarekat tapi nggak paham fikih. Ada kisah bagaimana beliau menguji murid-muridnya, sekitar 40 murid. Mereka diminta untuk menyembelih ayam tanpa diketahui oleh siapapun. Masing-masing mencari lokasi tersembunyi. Singkat cerita, dari 40 murid cuma satu yang ayamnya kembali utuh, belum disembelih. Yang lain semuanya sudah berhasil menyembelih. Ada yang tanya, kamu bisa menyembelih di mana? Aku ngumpet dalam gua, nggak ada yang melihat dan lain sebagainya. Yang satu yang nggak menyembelih ditanya, kenapa kamu nggak menyembelih? Tuan Guru, bagaimana aku bisa menyembelih? Karena ada yang selalu mengawasi aku. Ini yang selanjutnya lurus. Itu dulu, apalagi sekarang. Boleh jadi orang yang bawa tasbih selalu berzikir, belum tentu dia ingat Allah. Belum tentu dia sadar diawasi oleh Allah. Kadang atas nama melaksanakan perintah Allah, dia zikir tengah malam, keluar pakai pengeras suara, mengganggu hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan sunnatullah, sunnatul Rasulullah, mengistirahatkan badan mereka tidur. Apa itu tanda ingat Allah? Melaksanakan perintah Allah di saat yang sama mendolimi hamba Allah. Jemaah dari Allah ayatul ajma'in. Jadi siapapun kita harus selalu meyakini diawasi oleh Allah. Semua amalan kita selalu dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat yang Allah utus. Ada banyak ayat Quran berkaitan dengan hal itu. Di antaranya surah Fatir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui ghaibis samawati wal ardh, segala yang gaib di langit maupun di bumi. Innahu alimun bidzatis sudur, dia Allah maha mengetahui apapun yang ada di hati kita. Di ayat yang lain, At-Taghabun ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan, apalagi kamu perlihatkan. Allah maha mengetahui semua yang ada dalam hati, termasuk setiap yang kita ucapkan pun selalu tidak lepas dari catatan malaikat yang Allah tugaskan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap melainkan di situ ada raqib,
tauhid. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Setelah mengimani, setelah meyakini dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, maha memantau setiap aktivitas kita, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Otomatis harusnya siapapun yang dalam kesadaran dia diawasi, dipantau oleh Allah, otomatis harusnya tiada lain dia lebih berhati-hati. Kecuali orang yang super dablek, udah ngerti ada WhatsApp dari atasan tetap aja korup, itu super dablek itu. Sadar Allah mengawasi tetap saja, tapi ya jin memang pintar. Ketika kita sadar Allah mengawasi, mau korupsi, jin bilang gak usah takut, Allah memang mengawasi, tapi Allah kan maha pengampun. Kalau udah begini repot. Itu bencana jin iblis. Orang yang lebih mengedepankan maha pengampunnya Allah, boleh jadi dia akan banyak maksiat. Tapi orang lebih mengutamakan betapa maha dahsyatnya siksaan Allah, dia akan lebih hati-hati. Walaupun kita tidak boleh cuma mengingat Allah, melihat Allah dari sisi betapa dahsyatnya siksaan Allah. Nggak boleh cuma melihat dari sisi itu. Allah maha pengampun pun harus kita lihat. Paling tidak kita melihat Allah maha pengampun. Andaikan suatu saat kita hilaf melakukan, kita nggak perlu putus asa. Allah maha pengampun. Jadi ketika kita sudah menyadari Allah maha melihat, Allah maha memantau apapun yang kita perbuat, yang seharusnya terjadi pada diri kita normalnya adalah Al-Baqarah 235. Sepenggal ayatnya, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Apapun yang kamu lakukan Allah tahu. Fahdharuh, karena itu hati-hatilah kalian. Jadi normalnya siapapun yang sudah menyadari Allah selalu memantau dia, melihat dia, normalnya secara otomatis dia akan lebih hati-hati menjalani hidupnya. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah adalah perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering memberikan wasiat alias pesan penting kepada sahabat-sahabat beliau untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Beliau sering memberikan pesan penting kepada sahabat-sahabat beliau agar selalu merasa diawasi oleh Allah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di jasadi faqala ubudillah ka'annaka tarahu wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Ya, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang sebagian anggota tubuhku. Beliau nggak sebutkan anggota tubuh yang lain yang mana. Kemungkinan dada beliau atau boleh jadi kepala beliau. Saat itu Rasul bersabda, "U'budillaha ka'annaka tara." Sembahlah Allah dengan sikap sebagai seseorang yang seolah-olah melihat Allah, diawasi oleh Allah.
Wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, dan jadilah kamu dalam jalan hidup ini seperti orang asing di satu wilayah, atau seperti seseorang yang hendak menyeberang jalan. Orang asing pasti akan hati-hati karena wilayah itu asing buat dia. Orang menyeberang jalan pasti akan berhati-hati, tengok kanan kiri, begitu yakin udah aman baru nyeberang. Ketika kita sudah merasa melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah, normalnya kita akan selalu hati-hati. Tadi pesan Rasul pada sahabat Abdullah bin Umar. Hadis yang lain, an Abi Salamah radhiyallahu anhu qala Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal yang minta diberi wasiat oleh Rasul. Qultu, kata sahabat Mu'adz, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, berikan aku wasiat, berikan aku pesan penting. Faqala, pesan Rasul kepada sahabat Mu'adz, fa'budillaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seperti seseorang yang seolah melihat Allah. Sangat hati-hati, sangat apik, sangat baik dalam merealisasikan penyembahannya. Jemaah dari Allah iyyakum ajma'in. Yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika Rasul menyampaikan nasihat, perintah untuk selalu merasa diawasi Allah atau melihat Allah, merasa melihat Allah. Kata sahabat Abu Darda, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul menyampaikan nasihat beliau, "Ubudillaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara." Sembahlah Allah dengan sikap seseorang yang seolah melihat Allah. Jika kamu belum sanggup sikap itu, yakinlah, sembahlah Allah dengan keyakinan bahwa Allah selalu melihatmu. Jemaah dari Allah iyyakum ajma'in. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, apakah itu salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, dengan sikap sebagai hamba yang yakin diawasi oleh Allah, dengan sikap sebagai hamba yang yakin selalu dilihat oleh Allah, itulah yang disebut derajat ihsan. Tingkatan tertinggi dari 3 tingkatan yang dipertanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, Islam, iman, ihsan. Dalam hadis sahih ada dari sahabat Umar bin Khattab, ada dari sahabat Abu Hurairah. Materi hadisnya hadis sama. Jibril mengajukan pertanyaan kepada Rasul. Ada beberapa pertanyaan, di antara pertanyaan Jibril, mal ihsan ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah ihsan itu? Qala, jawaban Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu ketika kamu bisa menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, atau yakin kamu menyembah Allah dengan keyakinan Allah selalu melihatmu. Dari sahabat Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari nomor 50, Imam Muslim 106 dan Imam Ibnu Majah. Sedangkan dari sahabat Umar bin Khattab, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim 102, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, bisa kita aplikasikan dalam setiap yang kita perbuat, dalam ketaatan, dalam kemaksiatan, dalam sikap hati. Dalam ketaatan, ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah, pasti ketaatan kita akan menjadi ketaatan yang terbaik. Pasti kita tidak akan menunda-nunda.
Dalam kemaksiatan, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, baru akan maksiat kita akan langsung sadar. Ketika perasaan diawasi itu muncul di tengah kemaksiatan kita akan langsung hentikan. Kita bisa ingatkan diri kita dengan kisah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Seorang pemuda yang mencintai seorang wanita yang sangat dia idam-idamkan. Si wanita memberikan persyaratan harta yang berlimpah yang buat si pemuda sangat berat, tapi dia paksakan diri untuk bisa mendapatkan harta itu demi wanita pujaannya. Ketika harta sudah didapat dan wanita itu bahkan selanjutnya siap melakukan apapun yang dia minta, siap berbuat dosa, saat itu si pemuda ingat dia diawasi Allah. Langsung diucapkan ini akhafullah. Dia tinggalkan harta dan wanita itu tidak dia urusi lagi. Bahkan kisah serupa ini ada di kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Salah satunya si pemuda yang kisahnya seperti ini. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi merasa diawasi oleh Allah dalam segala aktivitas kita. Kita mau menjalankan ketaatan, kita ingat diawasi oleh Allah. Kita tidak akan sembrono. Kita mau terjerumus melakukan kemaksiatan, sadar diawasi oleh Allah, kita akan berhenti. Pejabat mau korupsi, ingat diawasi oleh Allah, dia tidak akan. Andaikan setiap pejabat muslim ingat diawasi oleh Allah, nggak perlu ada tim pengawas, nggak perlu ada waskat. Mereka ngerti pengawasan manusia sepintar apapun gampang dikelabui, tapi mereka yang menyadari diawasi oleh Allah. Boleh jadi Ustaz pun ketika lupa dia diawasi oleh Allah, saking semangatnya menyampaikan sesuatu khilaf, dia gibah sana sini, dia caci maki sana sini orang yang berbeda, berseberangan pendapat dengan dia. Siapapun kita harus berusaha untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, Syekh Abu Abdullah Haris bin Asad Al-Hasibi, ada yang menyebut beliau wafat 240 Hijriah, ada yang menyebut 243 Hijriah. Apa yang barusan saya sampaikan bahwa muraqabah bisa kita implementasikan dalam semua sisi kehidupan, ketaatan, kemaksiatan, bahkan amalan hati. Kata beliau, wal muraqabatu fi salasati asya'a. Muraqabah itu harus ada dalam diri kita untuk 3 hal. Muraqabatullah fi ta'atihi bil amal. Berkaitan dengan ketaatan, siapapun yang muraqabah ingat diawasi Allah, dia akan laksanakan amal sebaik-baiknya. Muraqabatullah fi ma'siyatihi bitarki. Dalam hal kemaksiatan, ketika dia ingat diawasi oleh Allah, dia akan otomatis tinggalkan. Sekali lagi, sadar diawasi oleh Allah kok tetap melanjutkan kemaksiatannya, ini orang yang benar-benar berani mendapat ketulunan. Dan orang yang seperti itu dosanya jauh lebih besar. Nah, itu orang awam dengan ulama, orang awam dengan ustaz sama-sama berbuat dosa, dosanya lebih besar siapa? Ulama, ustaz lebih besar. Jangan dan Allah ya ajmain. Dan yang ketiga, muraqabatullah fil hammi wal khawatiri. Selalu ingat diawasi Allah bahkan urusan hati. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa amalia hati sebelum dilahirkan dalam anggota tubuh secara fikih nggak ada konsekuensi. Tapi ketika orang ingat Allah, ya Allah, hatiku adalah tempat Allah dalam tanda kutip bersemayam.
Ketika hatiku kotor, bagaimana mungkin akan ada Allah di situ? Dalam tanda kutip, ini urusan akidah, ada khilafiyah di antara para ulama. Semuanya punya kesepakatan yang sama, Allah tidak boleh dipersonifikasikan dengan sesuatu pun berkaitan dengan makhluknya. Perbedaan pendapat di antara para ulama kita ketika di Al-Quran disebutkan ayat-ayat sifat Allah, ada yadullah, wajhullah, ada lagi datullah. Apakah boleh diartikan apa adanya ayatullah? Itu ulama khilafiyah. Ada yang saking hati-hatinya yadullah dimaknai kekuasaan, ayatullah dimaknai pengawasan. Itu karena supaya umat ketika disebut tangan Allah, nanti umat akan berasosiasi tangan, membayangkan tangan ini haram, maka diartikan kekuasaan. Tapi yang lain termasuk imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka berpandangan apapun sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu nggak boleh ditaktil, nggak boleh dinisbikan, nggak boleh dihilangkan. Nah, itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu ada. Ketika Allah menyebut tangan Allah, ya sudah tangan Allah, tapi dengan catatan bila kaifin wala tasbihin wala taktilin. Intinya mereka semua karena kehati-hatiannya semuanya sepakat haram hukumnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Salah satu guru Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad Al-Huzali, dia berkata, man sabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Dan pandangan ini, ucapan beliau ini dipakai oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah. Siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Tapi ada tambahan, wa man jahada sifatan min sifatillah faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengakui adanya salah satu dari sifat-sifat Allah, sifat khabariyah Allah, dia pun kafir. Tangan Allah, wajah Allah, saya tidak mau perpanjang ini karena rawan. Coba ada Allah ya kemajmain. Jadi di antara dua orang yang sama-sama melaksanakan perintah Allah, katakanlah sholat. Yang satu dalam hatinya ada keyakinan dia diawasi oleh Allah. Yang satunya lagi keyakinan itu enggak ada. Pasti pelaksanaan sholat mereka akan berbeda. Pasti akan berbeda. Jamaah dan Allah ya kemarin, dan bagian akhir tadi akan sampaikan ini. Ketika seseorang melaksanakan perintah Allah, apa motivasi dia melaksanakan perintah itu akan menyebabkan berbedanya nilai dari apa yang dia kerjakan. Dalam kitab Adabun Nufus, pengarang yang sama, Syekh Al-Muhasibi, beliau menyatakan a'lal a'mal fid darajat an ta'budallahu ala sururi bimawla. Amal ibadah yang nilainya paling tinggi ketika kamu kerjakan ibadah-ibadah itu dengan perasaan yang gembira. Nggak ada perasaan takut siksaan Allah, nggak ada perasaan mengharapkan surganya Allah. Dia enjoy, dia nikmati sholatnya, dia nikmat betul. Ini yang nilainya paling tinggi. Di bawah ini, summa ala ta'zim, seseorang yang melaksanakan perintah Allah karena takdim kepada Allah, karena wibawa Allah. Misal, selama ini kita pakaian nggak mau formal. Ketika menghadap presiden, kita pakaian formal. Ini karena wibawa jabatan kepresidenan. Dalam hati, kalau nggak begini, aku nggak bakalan pakaian seperti ini.
Dia rapih karena wibawa. Beribadah karena wibawa Allah, karena keagungan Allah, nilainya di bawah mereka yang beribadah karena menikmati ibadah itu. Dia menikmati sholat itu, dia menikmati semua ibadah. Ini yang paling tinggi. Laksanakan ibadah karena enjoy, karena menikmati ibadah itu yang tertinggi. Yang kedua, melaksanakan ibadah karena takzim kepada Allah. Yang ketiga, sema'al syukri, melaksanakan ibadah sebagai ungkapan syukur. Kita sadar diberi nikmat, kita ibadah. Ini ketiga nih. Ketiga dari atas. Boleh jadi ketika kita lupa, tidak merasa dapat nikmat Allah, orang yang seperti itu akan ibadah tidak. Dia tidak akan ibadah karena dia sedang lupa bahwa dia mendapatkan nikmat Allah. Ketika sadar dapat nikmat Allah, baru dia ibadah. Lalu yang paling rendah, sum'anal khauf, melaksanakan ibadah karena takut siksaan Allah. Karena takut siksaan Allah. Semangat sholat karena bayang nggak sholat nanti masuk neraka sakor. Bayar zakat semangat kenapa? Takut nanti hartaku dijadikan setrika dari api neraka, aku disetrika. Meskipun paling rendah tetap sah. Yang tidak sah, nggak ada nilainya di hadapan Allah, kita sholat karena pengen disanjung oleh manusia. Jadi yang tertinggi, melaksanakan ibadah dengan perasaan nikmat, menikmati ibadah itu. Ini yang paling tinggi. Karena itu gampang sebetulnya kiat agar kita selalu menikmati ibadah kita. Mungkin bisa diumpamakan dengan katakanlah seseorang yang gak doyan pahit. Di saat yang sama dia sakit, obatnya ya cuma itu, jamu yang sangat pahit itu. Kasih penjelasan, sakitmu ini obatnya ikhtiarnya cuma dengan ini, jamu ini, gak ada yang lain. Hitung-hitung dia bayangin. Karena dia sangat pengen sehat, dia berusaha. Pahit dia lupain, yang dia ingat sehatnya. Awalnya nggak mudah, lama-lama dia bisa nikmati yang pahit itu. Demikian juga melaksanakan ibadah supaya kita bisa senang dengan ibadah itu. Kita harus menyadari bahwa ibadah itu untuk kebaikan kita, kebaikan duniawi kita, lebih-lebih ukhrawi kita, bahkan untuk kebaikan fisik kita. Ketika kita sudah menyadari itu, bahwa tidak ada satupun syariat Allah, tidak ada satupun perintah Allah yang untuk memberatkan, untuk menyulitkan, untuk menyengsarakan kita. Sebaliknya semua perintah Allah dan semua larangan Allah untuk kebaikan kita, kita akan nikmati. Sholat kita gak sekedar rukuk, sujud, berdiri, enggak. Kita nikmati, kita hayati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan.